Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan. Seperti apa struktur ujian EPS Topik? EPS Topik terdiri dari total 40 soal. Total nilainya 100 poin, dan waktu pengerjaan keseluruhan adalah 50 menit. Tes ini dibagi menjadi dua kemampuan utama. Yang pertama, reading atau ilgi, dan yang kedua, listening atau deutgi. Untuk reading atau ilgi, ada 20 soal, nilai maksimal 50 poin, dan waktu pengerjaannya 25 menit. Sedangkan untuk listening atau deutgi juga terdiri dari 20 soal, nilai maksimal 50 poin, dengan waktu 25 menit. Jadi secara keseluruhan, reading 20 soal, listening 20 soal, total 40 soal, 100 poin, dan 50 menit. Kalau kita hitung 25 menit untuk 20 soal reading, berarti rata-rata waktu kita hanya sekitar 75 detik untuk setiap soal. Makanya, belajar EPS Topik bukan hanya soal apakah saya bisa menjawab, tetapi juga seberapa cepat saya bisa memahami soal dan menemukan jawabannya. Kecepatan sangat penting. Sekarang, kita bedah bagian pertama, reading atau ilgi. Dalam reading, kemampuan yang diuji bukan cuma membaca paragraf panjang. Ada beberapa kemampuan yang perlu kita kuasai. Yang pertama adalah kosakata dan grammar. Misalnya, ada sebuah kalimat dengan bagian yang kosong. Kemudian, kita harus memilih kata atau pola grammar yang paling sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Contohnya, 저는 공장에서 일합니다. Artinya, saya bekerja di pabrik. Kata ilhamnida berasal dari kata ilhada, yang berarti bekerja. Selain kosakata dan grammar, kita juga harus bisa memahami informasi praktis. Misalnya, papan pengumuman, jadwal, iklan, rambu, petunjuk, dan informasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun tempat kerja. Misalnya, muncul tulisan, Geumyeon. Sekali lagi, Geumyeon. Kalau kamu tidak mengenal kosakata ini, kamu bisa kehilangan soal yang sebenarnya sederhana. Geumyeon berarti dilarang merokok atau area bebas rokok. Kemudian ada juga bagian pemahaman bacaan. Kita mungkin diberikan percakapan, pengumuman, informasi, atau teks pendek. Setelah itu, kita diminta menemukan informasi yang paling tepat berdasarkan isi bacaan tersebut. Jadi, untuk reading, setidaknya kita harus membangun 4 kemampuan. Kosakata, grammar, membaca informasi, dan memahami konteks. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, listening atau deutgi. Banyak pemula merasa listening adalah bagian yang paling menakutkan. Kenapa? Karena ketika membaca, kita masih bisa melihat kalimatnya. Tetapi ketika listening, audio terus berjalan. Kalau telinga kita belum terbiasa, kalimat sederhana pun bisa terdengar sangat cepat. Contohnya, 오늘 몇 시에 출근했어요? Sekali lagi, 오늘 몇 시에 출근했어요? Bagi pemula, kalimat tadi mungkin terdengar seperti satu suara panjang. 오늘 몇 시에 출근했어요? Padahal sebenarnya kalimat itu bisa kita pisahkan. 오늘 몇 시에 출근했어요? Artinya, hari ini masuk kerja jam berapa? Kalimatnya sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi karena diucapkan secara natural, telinga pemula mungkin belum bisa memisahkan setiap katanya. Itulah alasan latihan listening tidak boleh ditunda. Telinga kita juga perlu dilatih. Semakin sering kita mendengar bahasa Korea, semakin mudah kita mengenali kata, bunyi, dan pola kalimatnya. Dalam listening EPS Topik, kita perlu membiasakan diri dengan berbagai macam situasi, mulai dari kata dan kalimat sederhana, angka, gambar, percakapan, kehidupan sehari-hari, situasi pekerjaan, sampai informasi terkait keselamatan kerja.
Jangan menunggu kosakata selesai untuk mulai belajar listening. Ini adalah salah satu kesalahan yang cukup sering dilakukan oleh pemula. Ada yang berpikir, nanti kalau kosakata saya sudah banyak, baru saya belajar listening. Menurut saya, jangan seperti itu. Mulai latihan listening sejak awal. Walaupun pada awalnya kamu hanya memahami 20 atau 30%, tidak masalah. Yang penting telingamu mulai terbiasa dengan suara bahasa Korea. Tingkatkan reading, listening, kosakata, dan grammar. Mulai latihan EPS topik kapan saja melalui urihanguk.tech.